Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'al Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini menjadi penting karena memang ini pengingat ya, ketika di Al-Baqarah surat kedua ayat 74 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, tsumma qasat qulubukum. Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras. Fahiyakal hijarah, sehingga hatimu seperti batu. Ya, apalagi au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Ya, berarti kan ayat ini menakutkan buat kita. Ya, kalau hatinya keras ya bagaimana hidayah bisa masuk? Padahal di sisi lain Allah lanjutkan di sini. Ya, ayatnya wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu, dia masih bisa mengalir sungai dari celah-celah batu itu. Berarti kan ada manfaatnya di batu. Ya, Allah ingin menjelaskan bahwa batu itu punya manfaat, diantaranya walaupun batu itu besar, tapi bisa dari celah-celah batu tadi mengalir air yang akhirnya menjadi sungai. Lalu yang kedua, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan ada pula batu yang terbelah. Lalu dari terbelahnya batu tadi keluarlah mata air. Ada gunanya juga. Ya, di selipan-selipan batu, di sela-sela batu bisa jadi sungai. Ini yang kedua, kalau batunya terbelah malah bisa jadi mata air keluar darinya. Dan yang ketiga dikatakan wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Maaf tadi yang kedua. Dan yang ketiga wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan ada pula batu yang meluncur jatuh dari ketinggian gunung dan pecah berantakan karena takut pada Allah. Ya, Allah ingin menjelaskan bahwa benda mati pun takut sama Allah. Ini kenapa kita yang hidup kok hatinya malah lebih keras dari batu. Ya, dianggap nggak berguna. Sekeras-kerasnya batu tadi masih ada manfaatnya. Sehingga di ujungnya Allah katakan di sini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah ingin mengatakan batu saja sebagai makhluk Allah masih ada gunanya. Bisa di sela-selanya tadi mengalir sungai, bisa terbelah tuh batu ada mata air dari situ, bahkan ada batu yang hancur dari ketinggian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada manusia hatinya mengeras, lebih keras dari batu. Kenapa? Justru terbalik, karena nggak takut sama Allah. Kenapa begitu? Dijelaskan di sini. Misalnya ini di surat Al-Maidah. Ya, surat kelima ayat 13 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar janjinya, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, maka Allah laknat mereka dan Allah jadikan hati mereka keras membatu. Oh, ternyata ini penyebabnya. Jadi hati yang membatu itu akibat. Sebabnya apa? Mereka melanggar janjinya dengan Allah. Ya. Terus apalagi di sini?
Mereka suka mengubah ya firman Allah. Maksudnya yang sebelum Al-Quran dari tempatnya. Mereka juga sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan pada mereka. Ya, engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Ya, Allah bicara tentang Bani Israel. Hati-hati, mereka orang yang gampang berkhianat. Nggak usah lihat jauh-jauh zaman dulu, lihat zaman sekarang. Udah 40.000 lebih yang dibunuh, bayangkan. Dan sebagian besar wanita dan anak-anak. Apa salahnya? Tapi mereka selalu mengatakan kami membela diri. Gimana ceritanya? Ya, jadi sudah Allah bilang, hati-hati, mereka bahkan bahasanya senantiasa akan melihat pengkhianatan. Ya, bahkan terakhir kabarnya ketika Iran menyerang ke sana, ke Israel kan, rakyatnya mah nggak tahu ada serangan, Perdana Menterinya kabur duluan. Ya, bisa-bisanya kayak gitu. Cuma lagi rame di sana. Kok bisa-bisanya Iran sedang nyerang, tinggal nunggu sekian jam, ya, diketahui oleh Perdana Menteri malah kabur. Ya, Perdana Menteri siapa? Ya, Netanyahu ya. Ada yang bilang tambahin mau apa? Mau Netanyahu, ya boleh lah, nggak apa-apa ada ya. Kecuali sebagian kecil, gitu ya. Jadi ini masalahnya. Jadi hati-hati dengan janji. Makin sering melanggar janji, makin mengeras hati. Ya, nanti dikuatkan lagi di sini. Ya, di surat An-Nisa, surat keempat ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Sama mirip. Fabima naqdihim mitsaqahum. Allah hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian. Ya, apalagi karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, mereka juga telah membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan, mereka sendiri yang bilang nih, ya, Bani Israil sendiri yang bilang, hati kami tertutup, kami nggak mau lagi nerima hidayah. Ya, jadi mereka sendiri yang memang punya niat ingin mengeraskan hatinya lebih keras dari batu. Karena ini ucapan mereka yang mengatakan. Bani Israil mengatakan hati kami tertutup. Dah. Ya, maka Allah jelaskan sebenarnya Allah yang telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Jadi yang kedua, kenapa hati mengeras? Selain karena melanggar perjanjian, kedua karena kekafiran. Ya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan ini sekarang kelihatan bagaimana bahasa-bahasa halus tapi intinya malah mengarah kepada kekafiran. Ya, misalnya ada slogan yang mengatakan semua agama sama. Itu slogan kekafiran. Bagaimana mungkin Islam yang la ilaha illallah disamakan dengan agama di luar Islam yang mengatakan Tuhannya lebih dari satu? Ya, karena hanya slogan la ilaha illallah yang tertanam dalam hati itulah yang menyelamatkan kita nanti seperti di Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat. Orang yang beriman, yang meyakini Allah itu satu, beramal soleh, merekalah makhluk terbaik dan akan Allah berikan balasan berupa surga. Sedangkan yang menolak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di ayat sebelumnya, ayat ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sungguh orang-orang kafir baik ahlul kitab, Yahudi Nasrani, wal musyrikin, maupun selain Yahudi Nasrani yang tidak mengesahkan Allah, tidak menerima kerasulan Muhammad, ya, maka dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka masuk neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di neraka.
Mana mungkin orang yang satu kekal di surga, satu kekal di neraka dibilang sama? Gak masuk akal. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan-ucapan kekafiran. Sekarang makin halus lagi, salam lintas agama. Ya, assalamualaikum juga, yang ini juga, wah nyampur. Padahal sudah ada fatwa MUI itu tahun ini. Kalau nggak salah April, saya lupa fatwanya. Nanti ada e-booknya, tinggal cari ya, googling aja. Di sana MUI jelas-jelas mengatakan bahwa salam lintas agama haram. Berarti kalau kita ucapkan dosa, ya, itu sudah fatwa MUI. Ya, yang boleh apa? Yang boleh ya salam dengan agama sendiri dan salam nasional silakan. Misalnya saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, boleh, karena selamat malam salam nasional, bukan menginduk ke salah satu agama. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan atau perbuatan kekafiran, karena itu yang bisa membuat hati kita jadi sekeras batu, bahkan lebih keras dari batu. Perjanjian apa sih yang dilanggar? Dijelaskan lagi di surat Al-Maidah yang membuat mereka menjadi ya hatinya lebih keras dari batu. Di Al-Maidah ayat 12 ya, surat kelima dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannat tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian. Ini perjanjian yang dilanggar. Ya, perjanjian Allah kepada Bani Israel. Allah juga sudah menunjuk 2 orang pemimpin dari 12 suku, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Apa perjanjiannya? Sungguh jika kamu melaksanakan sholat, hati-hati nih, ya. Jadi kalau kita jarang sholat bisa mengeras hati kita. Apalagi menunaikan zakat, ya, kita juga sama. Jangan ingatnya cuma zakat fitrah doang, zakat malnya jangan lupa. Kalau nggak ngerti tanya DKM, tanya Pak Imam, tanya orang-orang masjid. Saya punya uang sekian, ya, saya punya pengeluaran sekian, kira-kira gimana nih? Saya kena zakat nggak tahun ini? Itu ditanya. Takutnya gara-gara lupa bayar zakat nanti hatinya mengeras. Kemudian beriman kepada semua Rasul Allah. Ya, kemudian mereka mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya mereka mau sedekah. Ya, yang rajin sedekah juga dianggap perjanjian dengan Allah. Kalau ini dikerjakan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada semua Rasul, berinfak sedekah, maka Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Ya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ternyata mereka melanggar perjanjian ini. Ya, kita nggak ada janji tuh, janji kok tiap sholat. Ya, ketika baca doa iftitah apa janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu kan janji tiap sholat. Ya, dan seterusnya itu janji. Gitu ya. Dalam tahiyat kita menguatkan lagi 2 kalimat syahadat. Itu kan janji juga. Ya, lalu di surat yang lain, di surat An-Nisa ditegaskan lagi ada perjanjian yang lain dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fi sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini bentuk perjanjiannya. Ya, dan Allah angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian. Bahkan
perjanjian dengan Allah bukan perjanjian salaman doang. Ya kayak akad nikah gitu, bukan. Gunung diangkat di atas kepala mereka. Menandakan bahwa ini perjanjian, bukan perjanjian biasa. Ya, Allah perintahkan mereka untuk apa? Untuk masuk gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Ternyata mereka malah mundur. Ya, Allah minta mereka sujud, tapi mereka jalan mundur, nungging. Kan ngeledek namanya. Disuruh sujud jalan, ya mereka malah nungging. Terus Allah perintahkan pada mereka jangan melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Kalau kita kan hari Jumat, hari besar umat Islam. Kalau mereka hari besarnya hari Sabat. Kalau hari Sabat atau hari Sabtu, jangan ada kegiatan keduniaan, fokus ibadah. Ya, fokus ibadah. Ternyata ada yang melanggar. Ya, dan Allah mengambil perjanjian dengan perjanjian yang ini perjanjian yang dilanggar semua sama Bani Israel. Jadi kalau sekarang dengan PBB semua dilanggar, gak usah kaget. Perjanjian dengan nabinya dilanggar, perjanjian dengan Allah juga dilanggar kok. Ya, kok mereka cuek ya, nggak merasa kasihan, bahkan mereka membantai manusia sama dengan mereka kok cuek-cuek aja, karena hati mereka lebih keras dari batu. Ya, jadi ini diantara contoh-contohnya, jangan sampai kita hatinya seperti mereka, lebih keras dari batu karena melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ada pertanyaan silahkan. Ada lagi nggak perjanjiannya? Ada. Ya, dijelaskan di sini. Ya, orang-orang Yahudi betapapun mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti keluarnya 12 mata air dari batu besar. Ini mujizat kan? Diangkatnya gunung tadi di atas kepala mereka untuk menguatkan perjanjian. Bahkan ada perubahan fisik, sebagian orang-orang Yahudi menjadi kera dan babi. Allah kutuk mereka jadi kera dan babi karena tadi melanggar hari Sabat. Hari Sabat fokus ibadah, mereka malah ya mencari dunia. Lalu Allah hidupkan orang yang sudah mati itu yang kemarin kita bahas. Ya, yang surat Al-Baqarah dipukul lalu bangun dan nunjuk, no yang bunuh saya dia, lalu mati lagi. Harusnya kan setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang begitu banyak, harusnya mereka beriman. Ini malah makin keras hatinya. Ya. Ini dijelaskan dalam banyak ayat di Al-Baqarah ayat 60 tadi bicara yang 12 mata air. Kemudian Al-A'raf juga ya menjelaskan tentang tadi ya yang 12 mata air. Lalu di Al-Baqarah 63 tadi bicara tentang yang diangkat gunung di atas kepala mereka dan seterusnya. Tapi ya yang terjadi justru bukan mereka makin beriman, kebanyakan mereka malah semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ya, fa innal qulubuhum qasat wa amtana'at an qabulil haq. Justru hati mereka menjadi keras. Kenapa? Karena menolak kebenaran. Ini poinnya ya. Jadi gimana hati bisa keras? Karena menolak kebenaran. Tadi kebenarannya kan suruh sholat nggak mau, suruh bayar zakat nggak mau, ya suruh berinfak sodako juga nggak mau. Ya, sehingga hati mereka lebih keras dari batu. Kenapa? Karena nggak connect, nggak nyambung antara hati mereka dengan nasihat Al-Quran. Quran bilang wajib malah ditinggal, Quran bilang haram malah dikerjakan. Ya, inilah Bani Israel. Ya. Dan inilah orang-orang yang mengikuti jejak Bani Israel. Ya, jadi nanti bicara tafsir biasanya bukan khususon itu, tapi ada juga orang-orang yang mengikuti karakter Bani Israel. Apa ya tadi?
karakternya ketika ada perintah dari Quran, ada kewajiban malah nggak dikerjakan. Ada yang jelas-jelas haram malah dikerjakan. Ya, kan aneh. Coba kita lihat, coba ya flashback lah. Kalau udah masuk bulan puasa, orang pada semangat puasa, semangat taraweh, tapi biasanya tuh ya OTT itu, operasi tangkap tangan KPK, kebanyakan di bulan puasa. Coba perhatiin deh. Kita bingung ya, yang ditangkap juga orang Islam. Dia kagak puasa apa gimana, apa nggak taraweh? Nah kan, oh nyari buat ongkos mudik gitu ya. Oh benar-benar ya. Kan bingung kita gimana ceritanya ini. Ya, bahkan kemarin kan udah ngeri tuh ya, hampir berapa tuh? Hampir 1 triliun ya. Dari pensiunan MA plus emas berapa kilo tuh. Kita ngeliat, Masya Allah, pensiun tenang-tenang malah begitu kan. Ya udah jelas haram, ngapain dikerjain? Ya kan? Kalau emang gak cukup ya cari yang halal yang lain mah, kenapa? Ya, bukan gak cukup kemudian nyari jalan yang haram, rugi. Udah harusnya pensiun tenang-tenang malah pensiun stres dia. Udah tenang pensiun, harusnya tenang tinggal ngurusin cucu ya kan, bolak-balik ke sana tinggal ngelihat ya, sambil dia banyak-banyak ngaji karena udah pensiun, udah nggak ada kerjaan ya. Iya kan, malah aneh ya, begitu digerebek hampir 1 triliun uang cash, Masya Allah. Itu berarti apa? Ya dia ngikutin jejak Yahudi, jejak Bani Israel, yang haram malah dikerjain. Ya, ini yang tadi bilang yang mengalir dari sungai itu dan seterusnya. Itu ya. Jadi batu yang begitu keras saja manfaatnya banyak, dijelaskan 3 tadi sama Allah. Ya, bisa sungai keluar dari situ, bisa mata air keluar dari situ, bahkan bisa hancur sehancur-hancurnya karena takut pada Allah, min khasyatillah. Sementara manusia yang hatinya sekeras, bahkan lebih keras dari batu, mereka adalah orang-orang yang nggak takut sama Allah. Apa mereka punya orang dalam, kenal sama malaikat Ridwan gitu, tenang aja, ya kan? Nggak taunya kalau malaikat Malik lagi jaga neraka, salah, ya kan? Apa punya orang dalam dia? Itu ya, itu yang kita harus hati-hati, jangan mengikuti jejak orang-orang yang hatinya mengeras karena tadi hidupnya terbalik, ada perintah ditinggal, ada yang haram malah dikerjakan. Jangan terbalik. Ya, seandainya kita nggak bisa mengerjakan yang sunnah, nggak ada masalah, karena yang sunnah ditinggal nggak dosa. Seandainya kita nggak bisa meninggalkan yang makruh, toh nggak dosa juga. Tapi kalau kita mengerjakan yang haram, pasti dosa. Meninggalkan yang wajib, pasti dosa. Makanya 2 itu aja yang paling penting. Ya, makanya nanti dalam hadis qudsi dikatakan di sana, ya Allah berfirman, nanti ada di hadis arba'in dikatakan di sana, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ya, kalau hambaku, kata Allah, manusia ini mau dekat sama Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, kalau hambaku ingin PDKT, ingin dekat sama Allah, caranya gampang. Mimma aftaratuhu alaihi, cukup mengerjakan yang wajib. Itu aja. Dari mana taunya? Ya datang ke pengajian. Ah, kelamaan Pak Ustadz, sebulan sekali, seminggu sekali, ya masuk pesantren. Kalau mau dalam, ya, sekaligus ketika mengerjakan yang wajib otomatis meninggalkan yang haram. Itu yang diminta. Baru setelah nanti sudah, ya, dia sudah istiqomah, sudah disiplin mengerjakan yang wajib, disiplin meninggalkan yang haram, baru ada lanjutan hadisnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku menambah yang wajib tadi dengan amalan-amalan sunnah. Yang tadinya cuma 5 waktu ditambahin dengan
sholat sunnah, datang ke masjid tahiyatul masjid, ya sambil nunggu qomat sholat qobliyah, habis sholat wajib sholat ba'diyah, mau tidur nanti sholat witir, nanti tengah malam bangun sholat tahajud, pagi-pagi ada waktu kosong sholat duha. Ditambahin tuh. Biasanya Ramadan aja ditambahin lagi, ada puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, atau puasanya ya puasa Daud sehari, puasa sehari enggak, sambil meninggalkan yang makruh. Kalau itu dilakukan hatta uhibbah, ya kata Allah dalam hadis qudsi tadi, maka hamba ini pasti aku cintai, aku sayangi. Ya, jadi gimana kontranya, gimana hati kita biar nggak keras? Maka hidupnya tadi fokus mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu dulu. Sudah selesai baru tambahkan fokus menambah yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Kalau 4 hal ini dilakukan, sudah ya mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, maka kata Allah hatta uhibbah, tidak hanya dekat sama Allah, Allah sayang sama dia. Terus apa sih enaknya disayang sama Allah? Ya, nanti dilanjutkan hadisnya. Ya, dikatakan di hadis itu, maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Ya, tangan kita dijaga, kaki kita dijaga, panca indera kita dijaga. Bahkan nanti di ujung hadisnya, wala in sa'alani la u'tiyannah. Kalau hambaku ini yang udah rutin mengerjakan yang wajib dan sunnah, rutin meninggalkan yang haram dan makruh, udah disayang sama Allah, wala in sa'alani, kalau dia minta apapun pada Allah, la u'tiyannah, pasti langsung aku beri. Ada kata-kata la, pasti, benar-benar, penegasan di situ. Ya, udah habis belum, masih lanjut hadisnya. Wala inista'adzani la u'idzannah. Kalau hambaku yang tadi udah rutin mengerjakan wajib sunnah, meninggalkan haram dan makruh, minta perlindungan padaku, kata Allah, la u'idzannah, pasti aku lindungi. Coba kurang enak apa? Terus kenapa Yahudi nggak bisa? Karena Yahudi terbalik. Ya, hidupnya terbalik. Ada yang wajib malah ditinggal, ada yang haram malah dikerjakan. Makanya kita balikin lagi biar hati kita nggak mengeras. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Iya, ya ini unik ini ya. Gimana kalau ada orang yang rajin mengerjakan yang sunnah tapi ninggalin yang wajib? Berarti dia salah ngaji kali. Iya kan? Misalnya masuk bulan Ramadan, semangat tuh tarawih tapi nggak puasa, lah ini aneh. Ya kan? Sehebat-hebatnya tarawih sunnah. Ya, ditinggal pun nggak dosa, tapi puasa Ramadan wajib. Ya, makanya kenapa kita disuruh ngaji, biar tahu, oh ini yang wajib nih, nggak boleh ditinggal. Kan nanti wajib banyak, ada fardu ain, ya, kewajiban setiap individu, setiap muslim. Ini nggak bisa diwakilin. 5 waktu kewajiban pribadi, ya, puasa Ramadan kewajiban pribadi. Tapi juga ada fardu kifayah. Nah ini kita boleh nggak ngerjain. Ya, kewajiban yang diwakilkan, yang bisa diwakilkan. Kalau ini nggak apa-apa. Misalnya menyolatkan jenazah, nggak harus satu RT nyolatin semua, atau satu RW apalagi penuh. Cukup perwakilan. Makanya fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, maka dilihat dulu yang dia tinggalin yang mana.
Kalau yang dia tinggalin sholat Jumat, lihat dulu kenapa dia tinggalin. Oh, dia musafir. Musafirnya kemana? Ke Bogor. Bogor nggak masuk. Bogor belum sampai 90. Iya, saya Bogornya lewat Tangerang Pak Ustadz. Misalnya, ya nggak bisa. Lihat aja Google Map. Ya, jangan muter lu. Saya muter lu Pak Ustadz ke Pandeglang kemana? Bukan ini. Ya, jadi lihat juga. Gitu ya. Jadi ketika ada yang hidupnya terbalik, malah semangat mengerjakan yang sunnah, semangat infak sodako, tapi zakat malnya nggak dibayar, ya salah. Justru yang nggak bayar zakat nanti bahasa Qur'annya ya luar biasa. Ya. Bahasanya adalah berilah kabar gembira, fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada orang yang nggak mau bayar zakat. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Ya, mereka gembira karena bisa nggak bayar zakat. Padahal kan cuma 2,5%, itu pun setahun sekali. Kenapa harus berat? Toh cuma 1/40. Itu pun juga kalau sudah masuk nisabnya. Kalau nggak masuk ya nggak bisa. Udah dihitung-hitung malah banyakkan utangnya, ya nggak bisa. Ya, jadi bukan berarti kita cuek sama sunnah, bukan. Kita cari dulu mana yang wajib nih. Oh, saya punya harta, berarti ada kewajiban zakat. Oh, berarti ada kewajiban haji. Karena sudah punya harta. Ya, wah kalau haji belum Pak Ustadz nih. Ya, karena kan minimal setoran 25 juta katanya. Saya baru punya 10. Ya udah, ntar dulu. Sabar. Ya kan? Kan wajib jika mampu. Ya kalau nggak mampu seumur hidup ya nggak wajib. Ya, bukan dipaksakan. Karena ada juga yang begitu modelnya. Di mana? Di kampung saya. Ya, kampung saya itu kalau ada yang mimpi, nggak tahu sekarang ya, mudah-mudahan udah berubah sih. Kalau ada yang mimpi pergi haji itu harus berangkat. Mau ngutang-ngutang kayak harus berangkat. Ya, alasannya udah dipanggil sama Allah lewat mimpi. Ya, kayak gitu kan Nabi Ibrahim, memang dia nabi ya. Ya, kamu saya begitu ya. Ada yang begitu kalau yang zaman dulu ya. Ya generasi emak, bapak kakek saya lah ya. Kalau sekarang saya nggak tahu nih, kayaknya mungkin udah nggak lagi. Kalau dulu kan gampang, begitu mimpi tinggal minjem, bayar langsung berangkat. Nah sekarang juga walaupun naruh ONH juga 20 tahun lagi. Ya kan, beda. Tapi ya nggak apa-apa, buat motivasi nggak apa-apa ya. Barangkali kan udah punya duit, tinggal ya Allah kapan mimpinya gitu ya. Jadi tapi jangan gara-gara nggak mimpi-mimpi punya duit banyak nggak berangkat-berangkat, salah juga. Karena kewajibannya bukan lewat mimpi bagi yang mampu. Itu ya. Jadi silahkan mengamalkan yang sunnah, tapi jangan meninggalkan yang wajib. Karena nomor satu wajib tadi kan dijelaskan di hadis qudsinya. Yang mau dekat sama Allah, kerjakan yang wajib. Berarti konsekuensi logisnya juga meninggalkan yang haram. Setelah sudah rutin, baru nanti lanjutan hadisnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ternyata hambaku ini tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga ditambah dengan yang sunnah. Jadi fokus yang wajib dulu. Makanya kita inventarisasi dulu, mana yang wajib nih buat saya nih. Ya, baik bicara dunia maupun bicara akhirat. Gitu ya. Apa nih? Oh, saya sebagai kepala rumah tangga berarti saya punya kewajiban nafkah. Oh, saya sebagai saya punya jabatan di kantor berarti saya juga harus menyiapkan gaji buat karyawan. Terus itu kewajiban-kewajiban kita. Baru ada lebihnya silahkan mengamalkan yang sunnah. Ya, termasuk juga tadi bicara haram. Jangan yang makruh ditinggal, yang haram dikerjakan. Terbalik. Ya, apa contohnya? Contohnya sholat. Kita mau sholat, udah qomat, tapi makanan udah ready di rumah, udah siap, tinggal makan. Maka kata Nabi, la sholata bihadratit ta'am. Jangan sholat kalau makanan sudah siap. Apalagi kita lagi lapar, makan dulu, nggak apa-apa walaupun terlambat. Tapi kalau kita tetap berangkat ke masjid, kita nggak makan, makruh. Kecuali kalau kita udah kenyang, kita nggak mau makan, baru silakan ke masjid.
Tapi kalau kita lapar, makanannya juga enak, makanan yang kita sukai, ya, udah siap makan, ternyata dengar qomat atau azan, bahasa Nabi apa? Makan dulu. Udah selesai baru berangkat ke masjid. Kenapa? Karena kalau berangkat ke masjid nggak makan, nanti sholat ingat makan, ya kan? Begitu sholat, Allahu Akbar, bunyi perutnya, kerucuk, kerucuk kan? Begitu imamnya lama lagi baca, ya Allah imam lama banget bacanya, ya. Mana di rumah banyak saudara lagi, habis dah nih, lah kan jadi ngomel, salah sendiri. Ya, makanya bahasa Nabi lah, sholat jangan sholat bihadrati tu'am, kalau makanan sudah siap, udah makan aja dulu, tenang, nggak apa-apa. Baru udah selesai semua, tinggal berangkat ke masjid. Jadi sholat pun udah nggak mikirin lagi, mau di rumah banyak saudara kayak mau nanti pulang udah habis, nggak masalah, ya kan? Ini berangkat lapar, begitu pulang habis, ngomel, bener-bener tega lu ya. Wah, ya salah sendiri. Ya, itu bicara makruh bukan haram, ya. Kalau kita tetap ke masjid padahal lapar, nahan lapar, itu malah jadi makruh. Tapi kalau kita makan dulu itu malah sunnah. Lalu lanjutan hadisnya, wala wa huwa yudafi'uhul akhbatan. Jangan sholat kalau menahan dari dua jalan. Nahan pipis, nahan BAB, nahan buang gas. Jangan dilanjutin sholatnya, batalin aja. Ya, rakaat pertama mules, tanggunglah 2 rakaat lagi, ya kan? Ternyata imamnya lama, diomelin lagi tuh imam, ya Allah imam, dia nggak tahu saya kebelet nih, begini kan? Ya gimana ceritanya, salah sendiri. Padahal kata Nabi udah batalin, tinggal ke toilet, tuntaskan hajatnya, wudu, balik lagi walaupun masbuk. Karena dijamin nggak nyaman sholat sambil kebelet tuh nggak enak, ya kan? Nahan pipis nggak enak, nahan BAB nggak enak, apalagi nahan kentut kan nggak enak. Udah nahan akhirnya jebol lagi kan, waduh satu masjid kelenger, waduh kan, akhirnya ngomel kan jamaah, siapa yang kentut, baunya waduh kan, ngomel. Padahal bahasa Nabi jelas, jangan sholat, jangan lanjutkan sholatnya, udah batalin, tinggal ke toilet, ya, wudu lagi silahkan, lalu balik lagi. Nah itu tadi bicara yang makruh bukan haram. Seandainya tetap ditahan, tanggung di tahiyat saya tahan, nggak apa-apa, tapi itu makruh. Ya, kenapa? Khawatir jebol. Kalau jebolnya gas doang nggak masalah kan, cuma diomelin satu jamaah. Iya, kalau nanti plus coba kecepirit kan repot. Ya kan, dia lagi buang-buang air kan. Nah, ya itu. Gitu ya. Nah, itu kita tahu kalau kita ikut pengajian, kita banyak tanya dan seterusnya. Gitu ya. Tapi tetap yang nomor 1, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu dulu. Fokus ke situ dulu. Seandainya saya belum rutin 5 waktu, rutinkan dulu 5 waktu. Ya, jangan lihat yang sunnah dulu. Udah rutin baru silakan tambah yang sunnah. Jangan terbalik, semangat tahajud 11 rakaat tuh kan. Subuhnya jam 8. Salah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya habis nonton bola tahajud, tanggung nih mau subuh tahajud dulu, begitu salam pules. Ya, jangan, tetap sehebat-hebatnya tahajud sunnah. Sedangkan sholat subuh wajib. Ya, jangan terbalik hidupnya. Itu ya, wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Iya. Iya, gimana nih? Ada teman kita yang nggak pernah kelihatan sholat. Ya, bisa jadi sholatnya di rumah. Iya, husnuzon aja, positive thinking. Seandainya betul-betul nggak sholat, gimana tuh? Dia masih muslim, ya.
kecuali ada orang mengingkari kewajiban sholat. Sholat nggak? Enggak. Kenapa nggak sholat? Orang nggak wajib apa? Ketika ada orang mengingkari kewajiban sholat, ya, lalu dia bukan mu'allaf, dia juga tinggalnya di daerah muslim, bukan di pelosok sana, misalnya di Papua atau di Kalimantan yang nggak ada guru ngaji, tapi dia nggak sholat, ya, kemudian ditanya kenapa nggak sholat? Orang nggak wajib. Dijelasin enggak, orang nggak wajib. Maka ulama sepakat orang ini murtad, keluar dari Islam. Maka kalau dia meninggal jangan disolatin karena udah keluar dari Islam. Dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Ya, tapi tadi kita harus tegas bahwa dia menolak kewajiban sholat. Ya, tapi kalau ya masalahnya kenapa? Ya, udah sholat belum? Kenapa? Males. Biasanya males, sibuk, banyak kerjaan. Dia masih muslim, walaupun dianggap fasik. Fasik artinya melakukan kemaksiatan terang-terangan, tapi dia masih muslim. Maka tetap kita sholatkan. Gitu ya, 4 mazhab mengatakan dia muslim. Terus gimana caranya biar dia mau sholat? Nah, kalau di zaman dulu pengadilan agama di antara tugasnya manggil orang-orang yang nggak sholat. Hakim pengadilan agama. Ya, kalau kita kan pengadilan agama ngurusin cerai doang, ngurusin waris. Kalau zaman dulu ngurusin orang yang nggak sholat dipanggil, ditanya, sholat nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Males. Ya, dikasih waktu 3 hari di penjara. Setelah 3 hari panggil lagi, mau sholat nggak? Nggak mau. Kenapa? Males. Maka hukumannya maaf, dia harus dipisahkan, ya, badannya dan kepalanya. Tapi matinya muslim, karena dia tidak menolak kewajiban sholat. Kira-kira kalau kayak gitu mau sholat nggak tuh? Ya mau lah. Ya kata hakim kalau nggak mau sholat juga palanya hilang nih. Oh iya sholat dah. Ya, cuma gara-gara malas. Tapi kalau dia nekat misalnya, enggak, buat saya nggak wajib. Dilihat kenapa nggak wajib? Oh ternyata dia nggak pernah ngaji atau dia mu'alaf. Maka hakim nanti membuat memo. Udah kamu ke pesantren sana lagi, suruh ngaji dulu. Jangan ya keluar dari pesantren sebelum kamu yakin bahwa sholat wajib. Setelah nanti telepon sama kiainya, gimana Pak Kiai? Ya dia udah tahu sholat wajib, bawa lagi ke pengadilan, tanya lagi gimana, masih mau sholat nggak? Oh, iya siap mau sholat. Ya udah lepasin. Jadi penggentarnya itu bukan kita, orang penggentarnya adalah hakim di pengadilan agama. Ya, baik yang malas sholat maupun yang mengatakan sholat nggak wajib. Ya, dua-duanya kalau masih nggak mau sholat juga ditunggu 3 hari, palanya hilang. Cuma kalau yang mengatakan males, dia matinya muslim, dikuburkan di kuburan Islam, tetap ya dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau yang mengatakan sholat nggak wajib, dia matinya mati kafir. Tidak boleh diurus seperti urusan orang-orang Islam. Gitu ya, wallahu. Tapi jangan kita ntar besok ada yang nggak sholat, sini nggak sholat lo, penggal pula. Jangan, itu urusan pengadilan agama. Itu pun kalau sudah ada undang-undangnya. Sementara undang-undang di pengadilan agama kita ngurusin cerai sama waris. Kayaknya belum ke arah sono, belum. Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Biar nanti orang pada takut. Nggak sholat gua aduin sama hakim lu ya. Takut kan dia. Ngeri lah hakim dikit-dikit main potong pala gitu kan. Gitu kira-kira ya. Walaupun dia ini kan minimal depan hakim dia sholat, walaupun nanti sampai rumah nggak sholat lagi. Ya, oke ya. Cukup kita tutup dengan baca hamdalah rabbil alamin. Sekian belakang teratur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.